Halo semuanya, di video ini kita akan belajar mengenai function parameter, argumen, dan prototype. Nah, ini merupakan script dari video kita sebelumnya, yaitu pengenalan fungsi. Nah, pada video tersebut saya juga sudah sekilas menyebut istilah baru, yaitu parameter. Nah, apakah yang dimaksud parameter tersebut? Nah, parameter tersebut adalah variabel X dan Y di sini, di fungsi luas. Nah, jadi parameter itu merupakan variabel yang sifatnya lokal yang hanya berlaku pada fungsi tersebut. Jadi X dan Y ini hanya berfungsi pada fungsi luas atau function yang kita buat, yaitu luas ini. Nah, lalu apakah yang disebut dengan argumen? Argumen ini adalah di sini, panjang dan lebar. Jadi argumen itu merupakan nilai yang diberikan kepada function parameter atau parameter fungsi ini. Jadi ini nilai yang berasal dari si argumen. Jadi kalau misalnya argumen ini berupa variabel, maka dia akan memasukkan nilai dari variabel panjang dan lebar. Di sini kita tadi contoh soalnya itu adalah 10, panjang, lebar 8, maka hasil perhitungannya adalah 80. Jadi nilai panjang ini akan dimasukkan ke X dan nilai lebar akan dimasukkan ke Y. Demikian juga apabila kita bisa saja langsung menyebutkan di sini angkanya, misalnya 5. Lalu kalau kita panjang 10, lebar 2, dia akan menghasilkan 50 karena nilai dari panjang ini dimasukkan ke X dan nilai 5 dimasukkan ke Y. Nilai lebar tidak lagi dimasukkan. Atau kita juga bisa buat seperti ini, misalnya tambah 1, lalu kalau kita masukkan nilai tersebut, misalnya panjangnya 9 berarti tambah 1 itu 10, lebarnya kita tulis berapapun di sini tidak masalah, maka nilainya adalah 50. Jadi ini merupakan definisi dari argumen. Semoga Anda bisa dapat membedakan dari parameter dan argumen. Nah, penulisannya sendiri jelas berbeda. Di sini parameter dituliskan dengan jenis tipe datanya, yaitu int, integer. Sementara kalau luas tidak perlu dituliskan tipe datanya karena sudah dideklarasikan sebelumnya di sini. Oke, semoga dapat dipahami. Berikutnya kita akan membahas mengenai function prototype atau prototype dari fungsi. Nah, pada script kita sebelumnya ini, Anda dapat melihat bahwa function luas itu dituliskan di atas dari fungsi utama. Jadi fungsi luas ini berada di atas fungsi main. Nah, pada dasarnya program C tersebut membaca script itu dari baris pertama ke bawah. Jadi kalau kita pindahkan function ini ke bawah, maka ketika kita jalankan akan keluar peringatan. Ini bukan error, tapi peringatan, warning. Kita masih bisa menjalankan program tersebut. Contohnya di sini berapa panjang? 10, berapa lebar? 5. Maka hasilnya 50. Namun ini bukan menjalankan program dengan benar. Jadi apa yang terjadi? Kenapa terjadi warning ini atau peringatan ini? Karena ketika fungsi utama memanggil fungsi dari luas ini, fungsi tersebut belum dikenal sebelumnya karena dia membaca dari atas ke bawah. Jadi fungsi ini justru berada di urutan setelah dari fungsi utama. Nah, jadi kita membutuhkan sebuah prototype dari fungsi apabila Anda ingin merancang script Anda seperti ini. Fungsi tambahannya berada di setelah dari fungsi utama, dari setelah fungsi main. Jadi di sebelum fungsi main ini Anda perlu sebut saja mendeklarasikan fungsi tersebut. Perintahnya adalah luas, lalu cukup dengan tipe datanya saja.
Nah, apa yang dilakukan sebuah baris script ini? Dia mendeklarasikan akan ada fungsi bernama luas. Jadi walaupun ketika fungsi utama memanggil dia belum ada, dia akan dibaca. Jadi fungsi utama ini telah diberitahu ada sebuah fungsi baru namanya luas. Jadi dia tidak akan bingung ketika menemukan fungsi luas itu setelah fungsi utama. Jadi apa yang dimaksud dengan prototype fungsi atau function prototype? Function prototype itu merupakan deklarasi dari fungsi yang dibuat. Jadi deklarasi tersebut mencakup dari nama fungsinya, tipe datanya, dan juga nilai return-nya. Di sini int. Jadi itu kita deklarasikan di awal sehingga program tersebut dapat memahaminya. Jadi kalau kita jalankan, nah dia tidak akan memunculkan peringatan lagi. Kita dapat masukkan input seperti tadi dan nilainya adalah 50, nilainya sama. Baik, semoga video ini membantu pembelajaran Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.